Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masi from Menara Doa, Jakarta. Kerajaan Allah mempunyai standar yang tinggi sekali yang harus kita lakukan bersama dengan Roh Kudus tentunya kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga. Masih dalam pembahasan kita tentang kingdom culture, budaya kerajaan surga yang terdapat di dalam Matius 5. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Elka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Pada episode kali ini kita akan membahas di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 26. Dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 2 ayat itu dulu ya. Dikatakan kalau kita tidak boleh membunuh, memang secara kita hidup juga kita tidak boleh membunuh ya Bu, karena kita juga kalau melakukan hal tersebut akan ada hukumannya di dunia ini gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata di ayat 22 kalau kita marah aja kita itu harus dihukum, kita seharusnya dihukum. Itu gimana tuh Bu maksudnya? Kita mengingat dengan yang kita bahas minggu lalu ya, yang ada di ayat yang di atasnya, yaitu di mana Tuhan Yesus juga menyampaikan di ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini Tuhan mau menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dilakukan oleh ahli Taurat itu mereka melakukan hukum Taurat yang mereka dapat dari Musa. Tentunya Musa mendapatkannya dari Tuhan. Nah, di situ juga Tuhan menyampaikan di ayat 21 bahwa secara bahwa dari nenek moyangnya yaitu Musa dan semuanya yaitu tentang hukum Taurat, dikatakan hukumnya adalah jangan membunuh. Nah, itu yang sudah mereka standar ya, hukum yang dia terima yaitu jangan membunuh. Kalau membunuh harus dihukum. Nah, di sini berkenaan dengan di ayat yang ke-20 Tuhan nyampaikan, maka hidupmu, kerohanianmu harus lebih daripada standar daripada hukum Taurat. Dan itu menunjukkan bahwa kerajaan surga ini menyatakan, Tuhan mau nyampaikan bahwa budayaku, kerajaan surga, budayaku lebih dari itu. Kalau kamu membunuh baru dihukum. Berarti sudah ada actionnya, sudah ada tindakannya, baru kena hukuman. Itu umum, itulah yang terjadi, semua hukum begitu. Tetapi hukumku enggak, budayaku enggak di situ. Budayaku, budaya kerajaan surga itu sebelum melakukan tindakan membunuh, itu sudah harus dihukum. Nah, kapan orang itu mau membunuh? Kapan orang mau bertindak untuk membunuh? Pasti jauh di dalam hatinya ketika ia merasa tidak suka dengan seseorang, tidak suka dengan saudaranya. Ada pertentangan kah? Ada perkelahian atau ada sesuatu yang membuat dia tidak suka. Nah, itu belum di action, baru hanya di hati, di pikiran. Nah, itu sudah Tuhan katakan itu di standarku, budayaku, itu sudah harus dihukum. Belum action nih, baru mikir. Nih contoh aja ya, misalnya ya BK ya dengar saudara BK atau siapa nyakitin BK, ngomongannya jahat banget. Kemudian memang benar sih orang tuh yang jahat ya, mesti kayak gitu. Tapi BK di dalam juga belum bertindak. Tangan belum bertindak, tadi di dalammu sudah, lu juga jahat, lu juga begini, ngata-ngatain juga dalam hati. Mikir, emangnya lu aja yang gini, lu juga gak benar, misalnya kayak gitu ya. Kamu udah maki-maki dia nih. Tapi simpan. Tapi belum bunuh. Itu pun Tuhan katakan itu sudah harus dihukum, dibawa ke Mahkamah Agama.
Berarti Tuhan mau menyampaikan bahwa standar budaya kerajaan surga itu jauh lebih dari apa yang sudah hukum Taurat dari Tuhan Allah Bapa juga turunkan kepada Musa, kepada nenek moyang bangsa Israel itu. Ya. Makanya Tuhan minta di ayat yang ke-20, hidup kerohanianmu harus melebihi dari mereka. Yaitu hidup kerohanian di sini Tuhan berkata, kamu di sini 20 itu adalah murid-murid Tuhan. Di mana yang mengikuti Yesus harus mengikuti standar daripada budaya kerajaan surga. Bukan berarti tidak mengikuti hukum Taurat, tetapi harus melebihi daripada itu. Harus lebih lagi. Tapi kan kalau yang tadi marah gitu ya Bu, niat ya dalam hati. Kadang we can help it gitu. Ada aja misalnya kita ngelihat orang yang ngeselin gitu atau dia berbuat jahat gitu, pasti dalam hati kita langsung gitu kan, langsung geram atau langsung rasanya tuh pengen gue balas lah 5 kali lebih jahat gitu kan. Kalau orang bilang lu baik sama gue baik, tapi kalau misalnya lu jahat, gue lebih jahat lagi sama lu gitu. Nah, dengan kata-kata demikian aja sudah menunjukkan level jahatmu dong. Iya sih. Iya kan? Padahal belum melakukan, tapi menurut kita, menurut manusia, standar manusia, aku belum bertindak apa-apa kok. Belum sampai misalnya jatuhin dia, jegal dia, apalagi bunuh, enggak kok. Cuman di dalam ini gue bisa lebih jahat dari lu. Nah itu sudah menunjukkan level jahatmu. Karena yang diutamakan dari kerajaan surga, dari Tuhan adalah kerohanian kita. Bukan tindakan kita, tapi kerohanian kita yang menentukan tindakan kita. Kalau kamu sekali kamu diamin tuh level jahatmu begitu. Nah orang itu begitu lagi, tambah lagi levelnya, tambah jahat, terus lagi 2-3 kali, udah mentok deh. Pasti kamu akan action untuk melakukan sesuatu. Nah kalau sudah itu berarti double. Kamu sudah dengan tindakan sudah salah, sebelum bertindak pun sudah salah di hadapan Tuhan. Iya sih, yang aku baca juga kalau misalnya banyak gitu ya beberapa kejadian di mana ketika memang benar-benar dia membunuh gitu ya, ketika diwawancara pasti bilangnya marah awalnya, marah, dikatain, direndahin apa, dia memendam kebencian, lalu lama-lama jadilah buahnya adalah tindakan tersebut gitu ya Bu. Di dalam Matius 5 ayat 22 dikatakan juga jahil gitu ya Bu ya. Aku lihat di Amplified Bible dikatakan kalau jahil itu you empty-headed idiot gitu ya. Berarti orang yang ngatain saudaranya seperti itu gitu ya, kamu bla 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 bla, akan diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Udah berapa banyak tuh Bu kata-kata sia-sia yang kita ucapkan gitu ya. Terutama saya gitu ya, yang udah aku ucapkan kalau ngeliat orang yang mungkin kerjanya nggak space dengan saya gitu ya, terus saya akan ngegrumel di dalam hati, dasar dodol gitu atau apa gitu ya, kata-kata itu gitu ya, dan apa gitu ya. Nah itu gimana Bu, sudah dibilang diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Nah, oleh karena itu kalau kita tahu firman Tuhan ini, yang harus kita lakukan adalah pertobatan. Kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa iya Tuhan, memang aku belum jahatin, aku belum bertindak jatuhkan atau belum membunuh, tetapi perkataanku tuh sudah membunuh, perkataanku sudah masuk kategori membunuh. Oleh karena itu Tuhan, aku minta ampun. Dan di sini adalah saatnya kita harus tahu inilah standar dari kerajaan surga dan kita perlu minta pengampunan. Nah orang baru minta ampun ketika sudah melakukan pembunuhan. Iya kan? Nah justru Tuhan pada saat seperti ini kita harus minta ampun, mohon pengampunan pada Tuhan. Ya, aku nggak cubit kok, aku nggak mukul kok, tapi perkataanku memukul kamu. Misalnya saya nggak usah memukul Beka, nggak usah ini, tapi saya sudah mengeluarkan perkataan yang tadi, yang jahat itu, kan sudah mukul kamu. Kamu dengar aja sudah terpukul, ya kan? Yes. Walaupun dalam fisik saya nggak perlu mukul kamu, tapi perkataan saya malah tajam, sudah seperti membunuh, kayak gitu. Nggak usah dengan pisau, tapi perkataan saya bisa membunuh kamu. Kamu sudah jadi drop, ya sudah deh, aku nggak usah melayani Tuhan lagi deh, misalnya kayak gitu ya. Ketika misalnya saya sampaikan itu, kamu udah katakan sudah deh, nggak deh, udah, dan kemudian kamu bisa drop, kemudian kamu bisa sudah nggak mau hidup lagi, nggak mau kenal Tuhan lagi, nggak mau, pasti gitu lagi.
Tanpa pisau, tanpa senjata apapun, hanya dengan perkataan saja saya lontarkan kepada kamu, saya sudah membunuh kamu. Nah itu sama tindakan kejahatan yang saya lakukan dengan pembunuh sama gitu ya. Sama bahkan lebih parah ya, karena saya tidak merasa bersalah. Iya, karena kan cuma ngomong Iya. doang. Kadang tidak tersampaikan ya, Bu, cuma dalam hati. Iya, gitu. karena itu lebih parah lagi ketika saya tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, itu lebih dosa yang lebih parah. Nah, kalau orang sudah bertindak, ya ketahuan, lu melakukan. Iya. Ya udah, saya minta ampun, saya minta maaf. Nah, tapi kalau yang di dalam ini nggak ada yang tahu, yang tahu saya sendiri. Apalagi misalnya nggak saya kelontarkan ke BK langsung, tapi saya lontarkan ke orang-orang lain. Iya sih. BK nggak dengar kalau saya ngomong, tapi Tuhan tahu. Nah, betul. Dan perkataan saya itu lebih jahat daripada langsung saya tusuk kamu misalnya seperti itu. Karena apa? Saya tidak mengakui, enggak, aku nggak ngomong kok, gitu. Aku nggak melakukan apa-apa, gitu. Nah itu lebih jahat. Pembohong, saya bohong, pembohong double, dosanya double banget yang saya lakukan. Ya, inilah makanya ketika Tuhan katakan ini, itu menunjukkan bahwa kamu harus bertobat. Ketika kamu melakukan itu, jangan aku nggak bunuh, aku nggak apa. Kamu melakukan itu, kamu perlu bertobat. Tuhan menyampaikan bahwa semua orang ini butuh pertobatan. Iya. Bahkan kita pikir hal kecil lah, kan toh tak tersampaikan. Iya. Dan misalnya lagi ditunjang lagi, emang dia pantas kok dikata-katain begitu. Iya, memang orang jahat kok, emang begini kok dia yang ini. Kayaknya benar, tapi tetap standar daripada kingdom culture kita sama, bahkan lebih parah daripada pembunuh. Nah itu perlu bertobat. Nah di sini Tuhan menyampaikan kepada semua orang, kita perlu bertobat. Bukan saja seorang pembunuh yang harus bertobat, tapi kita pun, perkataan kita yang kita simpan di dalam, tapi itu ternyata membunuh seseorang. Dan mungkin orang itu nggak ini, tapi Tuhan tahu kamu ngomongin apa. Nah itu. Hati-hatilah ya kita menggunakan mulut kita ya. Betul sekali. Makanya Tuhan mau menyampaikan bahwa dia lebih higher, standarnya tuh jauh lebih tinggi. Kalau baru action mereka dunia itu membunuh dihukum, tapi aku punya rule, aku punya standar, aku punya budayaku. Sebelum kamu bertindak membunuh, tapi kamu ada di dalam hatimu punya niat jahat saja, itu sudah harus dihukum. Artinya kalau tahu ada penghukuman berarti bertobatlah. Iya. Ya, aku baru ngeh gitu ya, ternyata apa yang aku pikirin, bahkan mungkin ada juga yang aku nggak katakan tapi aku ngomongnya ke orang lain gitu ya Bu ya. Ternyata itu semua akan membawa kita bisa dihukum karena hal tersebut. Dan harus bertobat. Kita harus bertobat, kita harus mengakui. Nah bagaimana kita bisa bertobat? Kita harus tahu, oh ya ini saya sadarin dulu, kita menyadari, oh saya salah. Nah kita mengakui di hadapan Tuhan, iya Tuhan, saya berdosa, saya salah karena saya pernah mengata-ngatai seseorang tentang ini, pernah berkata-kata jahat kepada seseorang ini, saya minta ampun. Itu kita harus detail. Ya harus detail, kita harus detail. Nah kalau nggak detail bagaimana caranya? Oh Tuhan ampuni seluruh dosaku. Nggak bisa juga. Bagaimana bisa ingat? Kita mohon pertolongan Roh Kudus dengan kita. Roh Kudus bukakan kepada saya hal apa yang harus saya akui di hadapan Tuhan Yesus supaya saya bisa minta ampun. Nah ingatkan Tuhan, perkataan apa yang pernah saya utarakan, perkataan apa yang pernah saya lontarkan kepada siapa saja, yang itu menurut engkau itu adalah jahat. Menurut engkau itu adalah bukan budaya kerajaanmu. Saya mau Tuhan, saya mau minta ampun. Iya betul. Dan setelah itu jangan berbuat lagi. Tentunya demikian, karena Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Karena kamu sudah menerima kasih karunia. Untuk bisa kita sadar, oh ya saya berdosa. Itu kasih karunia VK. Kalau hari ini firman Tuhan disampaikan, kita bahas dan disampaikan, dan saudara-saudara mendengar, dan di antara saudara ada yang wah iya ternyata itu saya, ternyata aku pernah bicara seperti ini. Nah itu adalah kasih karunia Tuhan yang sedang menghampiri saudara. Oleh karena itu ketika kita menerima kasih karunia Tuhan supaya kita sadar dari dosa kita, sambutlah dengan apa? Tindakan
mengakui, ya itu aku Tuhan, ampuni aku dan aku tidak mau melakukannya lagi. Nah itu harus direspon demikian. Iya Bu. Wow, ya untuk kita tahu kalau kita salah aja itu beneran. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya kadang ada orang yang ya udah tahu salah nggak merasa salah gitu ya. Atau tidak mau mengakuinya ya, seperti yang Tuhan katakan, yaitu para ahli Taurat ini, mereka tahu mereka salah, tapi mereka bungkus semuanya dengan jubah-jubahnya yang putih, dengan ritual-ritualnya, mereka bungkus itu semua, jadi nggak kelihatan, mereka tutup semuanya. Ya. Kita lanjut ke ayat 23 sampai 26 ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan di dalam penjara. Ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kalau kita mau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, kalau kita masih ada sakit hati sama saudara kita, atau benci sama, atau berantem ya Bu ya sama sesama saudara kita, baik itu di dalam Tuhan ataupun mungkin saudara biologis gitu ya. Di dalam ayat ini harus kita taruh, lalu berarti istilahnya ketika kita pelayanan atau beribadah kepada Tuhan tapi kita masih benci sama orang, kesel sama orang, berarti apa yang udah kita lakuin ya, pelayanan itu, kebaktian itu sia-sia dong Bu. Apakah seperti itu? Ya, kalau terus-menerus kau lakukan dengan terus begitu ya, setelah mendengar firman Tuhan juga tetap kau lakukan itu dan tetap ada di dalam hatimu, tetap ada pokoknya sesuatu yang nggak menyenangkan, nggak enak dalam hatimu terhadap seseorang, kamu lakukan itu terus, ya itu akan menjadi sia-sia. Tapi ketika kamu pernah melakukan itu, kemudian kamu mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu menyambarmu dan kamu katakan, oh ya itu aku gak mau deh sia-sia hidupku. Nah, ketika kesadaran tersebut kamu lakukan dan betul-betul kamu taruh itu dulu, oke, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Pertama kali dengan tinggalkan semuanya itu artinya sadar, oke, Tuhan ampuni aku sudah melakukan ini semua. Dan memang kalau memang bisa langsung kita tindakan adalah kita berdamai terlebih dahulu dengan mengatakan, misalnya contoh saya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, contoh ya, misalnya kemudian saya ada sesuatu dengan BK, kita lebih enak, ya kan seperti itu. Kemudian BK nggak sadar, nggak tahu, tapi saya ini yang ada nggak enaknya sama BK ya. Maka sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus beres dulu. Tuhan akan mengingatkan kepada saya, kamu tadi ada jengkel, ada marah dengan BK. Kamu nggak akan bisa menyampaikan firmanku. Nah, yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya minta ampun kepada Tuhan. Kemudian kalau memang orang tersebut adalah saya bisa reach out, saya bisa raih, bisa jangkau, saya akan datangi BK dan saya berkata, BK maafkan saya. Kalau mungkin ada kesalahan saya yang menyinggung kamu atau juga ampuni saya sempat berprasangka buruk pada kamu. Saya sempat jengkel sama kamu BK. Karena saya ngalami kayak gini-gini, saya minta ampun. Itu harus saya bereskan. Kemudian setelah saling beres, barulah saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu harus kita lakukan. Iya Bu, yang bisa kita reach out, ya kita ngomong ya Bu ya. Cuman ada gimana ya? Kalau aku ya secara pribadi, ada orang-orang tertentu gitu ya, yang aku baru ketemu aja aku udah nggak suka gitu. Aku baru ngeliat mukanya, udah gimana gitu pokoknya ya. Padahal orang tersebut tidak ngapa-ngapain ke aku, kenal juga enggak kadang. Nah itu bagaimana Ibu ketika mungkin ada ya beberapa Bapak Ibu yang mengalami hal tersebut gitu, sama seperti aku gitu, yang ketika baru ngeliat mukanya aja gue udah enak banget dah. Padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu bagaimana tuh Bu? Ya, tentunya kita harus sadar kenapa kok kita nggak suka itu. Kalau menurut kamu orang itu nggak ngapa-ngapain, berarti yang nggak benar memang hati kita dong. Ya, hati kita yang nggak benar, ya itu yang kita harus take a side, kita harus berdiam diri dan mengakuinya di depan Tuhan. Kenapa Tuhan ya? Mungkin orang tuh nggak ngapa-ngapain, tapi kita ngerasain
nek kayak gimana. Karena mungkin ada iri hati dalam hati kita, sehingga kita nggak suka dengan orang tersebut. Ya, kenapa dia kok lebih? Kenapa kok dia misal contoh seperti itu? Kenapa kita nggak suka? Pasti ada sesuatu. Tuhan ambil, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan apa yang harus saya ambil, nyatakan apa yang harus saya akui di hadapanmu. Kenapa sih saya kok nggak suka dengan orang ini? Nah, kemudian Roh Kudus bilang, iya karena banyak hal. Karena kamu nggak suka sama orang itu, karena kamu merasa disaingin, bisa juga karena kamu merasa iri. Nah, itu iri itu kan sesuatu yang membuat kita berjauhan dengan Tuhan juga. Dan itu kita harus akuinya di hadapan Tuhan. Seperti itu, Beka. Nah, kalau sudah, ya kita minta ampun. Orang itu tidak ini, ya Tuhan ampuni aku, Tuhan. Aku gak mau iri hati pada siapapun. Aku gak mau ampuni. Nah, aku mau bebas, merdeka dari perasaan iblis yang gak benar ini. Itu kita harus akui. Dan itu kita harus melakukannya. Ya, memang banyak sekali ya Bu ya, antara kita bahkan sesama saudara di dalam Kristus ya Bu ya. Ada aja gitu ya kejadian gitu ya Bu. Berarti memang yang dari pihak kitanya ya. Kalau aku sendiri, kalau aku dulu suka banget bergosip gitu ya, ngomongin A, B, C, tentunya di belakangnya ya, nggak di depannya gitu kan. Wah, enak banget gitu ya, mau digosok makin sip gitu kan. Tetapi ya aku belajar gitu ya Bu ya. Yang harus menghentikannya adalah aku sendiri gitu, karena ketika teman-teman atau orang-orang yang ada di lingkaran kita mulai bergosip gitu ya, ngomongin orang atau apa, aku belajar gitu ya Bu, lewat banyak hal gitu ya, untuk supaya dari akunya aku tidak mau mengikuti itu. Makanya aku mulai mundur gitu ya Bu dari pergaulan-pergaulan yang ya itu dia banyak ngomongin orang atau apa. Karena itu tadi ya, setiap apapun yang perkataan yang sudah kita lontarkan, mungkin teman aku itu keselnya sama orang lain, tapi dia ngomonginnya ke aku gitu kan. Jadi biar apa ya, ya kita benar-benar harus menjaga mulut kita baik-baik gitu ya Bu ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita omongin itu jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Walaupun kita bilang kita udah pelayanan, rajin ibadah, tapi itu juga ini ya Bu ya, maksudnya. Di dalam ketika suatu pertemanan seperti itu ada yang melakukan hal tersebut ya. Nah, BK kan bisa bergaul, bertanya dengan Roh Kudus ya. Apa yang harus aku lakukan Tuhan kalau aku berada di sini? Dari situ Roh Kudus akan beritahukan orang tersebut ini hanya sekedar ngomongin orang dengan ya begitu saya, atau memang benar orang tersebut dan dia bukan mengomongin orang, tapi dia memang untuk memberikan pelajaran atau untuk supaya setiap orang yang ada di situ bisa mau ikut sama-sama berkembang, bertumbuh. Nah, kalau itu di situ berasal dari Tuhan, ya kita harus bawa dia terus dalam kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Tapi kalau hanya sekedar ngomong dengan muatan yang jahat, yang kita tahu itu juga, dan kalau memang harus mendengarkannya saja tanpa menyampaikan sesuatu, ya juga nggak boleh. Jadi mereka harus bergaul, bertanya dengan Roh Kudus, apa yang harus katakan, dan ini harus betul-betul peka dan bertanya, ini pembicaraan apa Tuhan? Apa yang harus sebagai hamba Tuhan, apa yang aku harus sampaikan kepada mereka? Itu harus berani juga menyampaikan. Kalau mereka ini ya sampaikan. Maksud semuanya diarahkan, dibuka yang jelas. Kalau memang yang dibicarakan itu memang benar orang melakukan itu, ya oke, orang itu ini. Tetapi sekarang kamu juga, kalau kamu melakukan ini, di mata Tuhan kehidupanmu juga gak benar. Otomatis kamu sia-sia apa yang kau lakukan. Lebih baik kalau memang kamu diomongin orang dan orang itu juga gak suka, gak senang sama kamu jangan ngomongin orang itu balik. Ataupun dengan dasar supaya sama-sama orang gak suka. Tapi kalau misalnya supaya ada nasihat bagi orang lain, hati-hati, warning yang benar, memang orang ini benar-benar ini. Nah itu kamu bisa arahkan. Oke, kalau gitu kita doakan, kita inikan mereka seperti itu. Nah, seringkali saya juga mengalami hal tersebut, PK, karena saya sering juga ya jadi bahan pembicaraan orang-orang segala gitu, dan banyak sekali pokoknya yang bisa mau menyakiti semuanya seperti itu. Nah, tindakan yang saya lakukan adalah saya bertanya dengan Roh Kudus.
Ketika mengalami tersebut, apa yang harus saya lakukan? Apa yang ini harus saya diam aja, saya ini, atau saya harus menyampaikan kepada saudara yang lain supaya menjadi pelajaran, supaya yang lain itu tahu, oh begini, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak benar, berarti kita harus begini. Nah, karena Tuhan sampaikan kepada saya, kamu harus, ada yang harus saya sampaikan pada saat itu, ada yang nanti setelah ini. Nah, itu selalu belajar. Lalu apa? Tetapi pertama kali ketika orang menyakiti saya, nomor satu adalah saya bereskan hati saya dulu, ya, karena saya juga masih manusia, ya. Itu saya bukan orang yang bulletproof, ya, artinya apa, tahan peluru, tahan peluru seperti itu, ya. Seketika juga kena hantaman pasti aduh pasti toh, ya kan. Nah, ketika saya berkata aduh, saya tidak berkata aduh sembarangan, saya langsung berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Apa pelajaran apa yang ingin kau ajarkan kepada saya lagi? Kenapa saya harus mengalami ini lagi seperti itu? Saya harus apa? Nah, saya bergaul dengan Tuhan, dan ketika Tuhan tetap saya ampuni saya, dan saya mengampuni orang tersebut. Ya. Kemudian apa yang harus saya kerjakan, saya lakukan lagi untuk teman-teman, rekan-rekan yang lain, yaitu pelajaran. Ketika saya harus saksikan, ya, dalam hal menyampaikan kesaksian itu, setelah saya beres nih sama Tuhan, tentu tidak ada hasutan. Tidak bisa dirasakan hasutan karena saya sudah beres. Artinya hanya sekedar supaya nasihat. Seperti yang saya alami, saudara-saudara pun pasti akan bisa ngalami juga. Itu sebagai nasihat. Lalu ketika engkau ngalami bagaimana? Nah, kalau saya sharing kan, saya bukan gosipin, tapi saya memberikan suatu, ayo, ini nasihat. Nah, kita ini selama kita masih hidup di dunia, kita akan ngalami hal-hal kayak gini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tapi kalau saya belum beres di sini, BK, maka itu akan didengar orang, itu adalah tadi gosip. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya sudah beres, oh ya, berarti memang kita harus ngalami kayak gini. Ya, mungkin nanti pengalamannya beda-beda, tetapi sama lah, thingsnya itu akan sama. Nah, maksudnya saya disampaikan Tuhan, saya harus memberikan suatu nasihat supaya ketika saudara-saudara semua yang mengalaminya, mereka nggak gagal, nggak ini. Nah, seperti yang di ayat selanjutnya, bersegeralah berdamai dengan lawanmu, karena selama engkau bersama-sama dengan dia di dalam berjalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Nah, lawan kita siapa? Lawan kita adalah iblis. Ketika kita tidak mau berdamai, ketika kita tidak mau mengampuni, ketika tidak mau membereskan hal tersebut dengan Tuhan dan dengan sesama, yang jadi musuh kita itu adalah iblis. Dan dia senang banget kalau kita nggak mau ngampunin orang. Kalau kita terus hidup dalam kejengkelan, hidup dalam amarah seperti itu, dia senang banget. Nah, berdamai artinya berdamai bukan berdamai dengan iblis. Kita mau menyatakan bahwa aku sudah nih, aku tidak ada hubungan lagi dengan kamu iblis. Aku tidak mengikuti sifat-sifatmu, tidak mengikuti gaya hidupmu lagi yang terus simpan amarahnya. Terus ya, sampai kalau kita tetap hidup terus, maka ia akan menyerahkan kita. Dan kita akan dilemparkan dalam penjara. Artinya hidup kita itu seperti dalam penjara, BK. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang nyakitin kita, segala sesuatunya, kehidupan kita kayak kita simpen, itu kayak kita dalam penjara. Siapa yang membuat? Yaitu musuh kita ini, iblis. Ya. Tapi kalau kita mau declare, kita mau buka itu seperti itu, kita mau tinggalkan, kita mau buka ini, tidak. Ya, memang dia nyakitin aku dan aku sakit, tapi aku mau mengampuni. Ya memang biarin memang seperti itu, tapi aku mau. Nah, kita mau seperti itu, maka Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ayat 26, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi kalau kita tidak mau membereskan semuanya itu, seperti dianggap hutang, ya. Harus dibereskan kan hutang. Harus lunas. Artinya lunas ketika kita mengampuni seseorang itu harus tuntas. Gak boleh cuma di mulut aja. Kita harus beres dengan saudara kita yang tadi waktu kita memberikan persembahan, tapi di sini ada sesuatu unek-unek nggak enak. Itu harus tuntas, harus beres. Nah, hari ini sudah menurut kamu sudah beres kok, tapi tiba-tiba besok muncul lagi. Nah, itu berarti harus bayar lagi, lunaskan. Kalau enggak, kamu akan masuk penjara bersama dengan iblis. Terus hidup dalam
ketakutan, kegelisahan, kemarahan itu kan kayak di penjara. Iya, betul. Seperti itu. Gak ada damai sejahteranya. Tidak akan ada damai sejahtera. Itu harus kita bayar sampai hutang kita lunas. Artinya harus lunas. Memang mungkin ada yang banyak sekali yang harus kita bayar untuk seseorang misalnya. Hari ini sudah bayar sekian. Tiba-tiba seminggu lagi begitu dengar apa atau muncul lagi. Nah berarti kita mesti bayar lagi. Kita bayar lagi apa? Aku mengampuni Tuhan, ampuni cabut. Sungguh kita betul. Nah itu yang harus kita lakukan. Sampai betul-betul plong lunas, nggak ada sedikit pun tentang seseorang siapapun. Itulah yang dikatakan itu standar daripada kerajaan surga. Wow. Iya. Ya. Sampai benar-benar hati kita beres sama orang-orang yang ada di dalam circle kita, keliling kita ya, Bu. Beres dengan Tuhan, beres dengan semua orang. Iya, wow. Memang kingdom culture ya, kebudayaan surga. Iya. Lebih kerajaan tinggi ya, nggak bisa ecek-ecek ya, nggak Bu. bisa. Lebih tinggi pastinya dari kehidupan daripada orang-orang Farisi. Karena emang betul Beka, kita berkata aku udah beres kok sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak beres nggak bisa. Iya. Ya kan? Aku kalau sama Tuhan sih aku udah beres, tapi ngeliat mukanya. Ya, berarti sama. Karena sama aja karena orang itu juga ciptaannya Tuhan. Bener ya. Berarti mulai sekarang setelah kita mendengar podcast ini, hati-hatilah gunakan mulut kita. Amin. Gitu ya. Apa yang kita perkatakan kepada orang-orang, mungkin saudara seiman. Bahkan yang belum keluar kata. Ya, dan bahkan masih di dalam hati, pikiran. Hati gitu ya. Itu kita harus hati-hati ya, dan tentunya minta pertolongan Roh Kudus ya, Bu, untuk bisa terus supaya kita jangan ada berantem lagi gitu. Hidup rukun bersama-sama gitu ya. Pasti ada pertentangan, pasti ada perselisihan tuh pasti. Tetapi kalau di dalam Tuhan itu selalu ada penyelesaian. Dalam arti kita harus mau, yaitu dengan di ayat ini, tinggalkan apapun yang kau lakukan. Artinya lebih dahulu utamakan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan standar dari kerajaan surga, yaitu di dalam hati kita harus ada damai Kristus memerintah kita. Amin. Itu yang terpenting. Wow, kita sudah belajar tentang kingdom culture lebih lagi. Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Beka. Haleluya, saya percaya setiap kita diberkati oleh podcast Up Close and Personal pada episode kali ini. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.